Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ardian Restu, sebagai Application Engineer di PT Evoreal Citra Utama, Surabaya. Pada kesempatan ini, kami ingin sedikit sharing tentang aplikasi yang pernah kami terapkan, yaitu IoT LoRaWAN Solution for Public Warning System. Ini merupakan sekilas tentang background yang berkaitan dengan tema yang kami bawakan. Yang pertama adalah tentang BNPB, ya, merupakan sebuah badan nasional untuk penanggulangan bencana. Ya, di sini ada beberapa bencana yang sudah atau pernah terjadi, seperti adanya banjir, gempa bumi, gunung berapi, kebakaran, dan beberapa contoh jenis bencana lainnya. Di kanan bawah, sebentar. Di kanan bawah ini ada contoh grafik dari tahun 2016 sampai tahun 2020 yang memberikan informasi tentang jumlah kejadian bencana banjir di Indonesia. Ini kami ambil dari Databook yang merupakan sebuah website ya yang bekerja untuk mengkoleksi data-data dan diolah untuk menjadi database. Ini kami ambil ada beberapa tahun, yaitu tahun 2016 sampai tahun 2020. Untuk grafik, kalau kita lihat memang fluktuatif, 2016 785 meningkat 2017 dan turun di 2018. Ini fluktuatif dan terakhir data yang diambil adalah tahun 2020 per 6 Juni 2020. Nah, kita ketahui bersama bahwa dengan penerapan public warning system ini harus memberikan informasi yang berguna bagi semua penduduk khususnya, yaitu sebagai tindakan preventif untuk mencegah kejadian di luar artinya seperti bencana ya. Jadi kita punya waktu untuk melakukan antisipasi bisa terjadi bencana di daerah yang sangat atau dekat sekali dengan sumber bencana. Ini sangat dibantu sekali dengan adanya public warning system. Jadi dari semua orang, khususnya penduduk yang dekat dengan sumber bencana, dibantu dengan adanya public warning system. Jadi semua target yang penerapan dari public warning system ini adalah semua populasi. Jadi tidak hanya yang terdekat saja, tapi bisa juga kita implementasikan ke semua penduduk di daerah maupun di cakupan yang lebih luas lagi. Dimana tujuan utamanya adalah memberikan rasa keamanan khususnya, yaitu dari informasi dengan adanya data-data atau dengan ada informasi itu diharapkan kita bisa melakukan tindakan pencegahan atau tindakan selanjutnya. Khususnya kalau misalnya kejadian bencana seperti banjir, kita bisa mengambil langkah selanjutnya. Jadi tidak perlu menunggu harus terjadinya dulu baru kita melakukan perpindahan ataupun kegiatan ya yang untuk mengantisipasinya. Kemudian kalau kita lihat secara garis besar atau kita searching di website Science Direct yang merupakan sebuah jurnal yang bisa kita bilang kategori terindeks ya, jadi yang sudah bisa diakui untuk dijadikan referensi atau dijadikan sumber rujukan. Di sini kalau misalnya kita memasukkan nama LoRa atau kita membuat search name dengan LoRa itu banyak pilihan sekali. Jadi dari beberapa bidang ini bisa kita kembangkan lebih jauh lagi. Jadi tidak hanya fokus pada satu bidang saja. Dengan adanya penerapan teknologi LoRa ini sangat dimungkinkan adanya istilahnya transformasi ilmu ya. Jadi ilmu itu bisa dikembangkan lebih lanjut lagi. Kemudian yang sebelah kanan ya, ada sebelah kanan itu merupakan contoh dari beberapa bidang atau beberapa segmen yang bisa kita terapkan dengan LoRa, yaitu adanya supply chain seperti logistik, kemudian healthcare, adanya agriculture, industrial control, dan beberapa contoh lainnya seperti metering nanti bisa kita terapkan untuk proses industri, dan yang akan kita bahas pada kesempatan ini berarah kepada environment, yaitu untuk pemberitahuan dini berkaitan dengan terjadinya bencana, yaitu public early warning system.
Kemudian yang pertama yang akan kita bahas bersama adalah tentang LoRa. Ini merupakan pengertian LoRa, jadi kata mendasar atau, pertanyaan mendasar adalah, apa sih itu LoRa ya? LoRa itu bisa kita terapkan dimanapun berada, artinya ini sudah bisa kita terapkan di semua segi ya. Jadi LoRa ini merupakan sebuah New Wireless Protocol yang di-develop oleh Semtech Company. Jadi sudah dilakukan, dari awal untuk pembuatan penerapan dari teknologi LoRa ini dan ada banyak feature yang bisa kita ketahui bersama atau kita simpulkan dengan adanya penerapan LoRa teknologi ini ya. Yang pertama ada long range, kemudian low power, ada secure masalah keamanannya, kemudian kita bisa menerapkan adanya geolocation, nanti sudah dilengkapi beberapa end device ya yang dilengkapi dengan adanya GPS untuk trackingnya, kemudian masalah high capacity, jadi sangat dengan adanya base station sebagai gateway bisa dibantu untuk beberapa atau lebih dari satu ya atau lebih dari 10 bahkan untuk penerapan adanya gateway tersebut yang ini berfungsi sebagai pengumpul data dari end device-nya. Nah, yang terakhir adalah berkaitan dengan masalah itu ya manajemennya low cost, jadi sangat dibantu dengan adanya penerapan teknologi LoRa ini membantu sekali untuk masalah investmentnya. Jadi kita bisa melakukan saving ya, saving untuk pengeluarannya. Jadi nanti bisa reduce masalah wiring, bahkan tidak sama sekali menggunakan wiring ya. Jadi sudah menggunakan protokol LoRa untuk transmisinya. Kemudian untuk pengembangan lebih lanjut ada beberapa perbedaan yang mendasar. Di sini adanya bandwidth, kemudian di sebelah kanan adanya ring, bahwa ini merupakan eh, perbandingan ya, jadi antara Wi-Fi, Bluetooth, Bluetooth low power, kemudian ada seluler dan LoRa. Di sini kalau coveragenya juga bersama dengan seluler ya, namun untuk bandwidthnya memang lebih rendah dibandingkan dengan seluler. Yang di bawah adalah perbedaan antara sama kurang lebih. Ini kalau ini sudah termasuk license ya. Jadi dalam teknologi LoRa kan ada unlicensed sama license. Jadi yang untuk LoRa ini termasuk yang unlicensed-nya. Kemudian yang license itu artinya sudah di standar internasional yang seperti 3GPP, kemudian ETSI itu ya untuk penerapannya. Yang di Indonesia untuk penerapan dari LoRa itu sudah ada peraturan Dirjen ya, peraturan Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos Informatika Kominfo itu tahun 2019 nomor 3. Ini mengatur tentang LPWA ya untuk penerapan LoRa, yaitu frekuensi kerjanya dari 920 sampai 923 MHz. Beda dengan frekuensi yang WiFi seluler juga. Kemudian untuk LoRaWAN ini ada istilahnya, yaitu kita bisa kategorikan adanya LoRaWAN device tadi yang end device yang nanti terkoneksi ke sensornya. Sensor pasti macam-macam, ada yang sensor level untuk pemantauan tinggi air ya, nanti yang sangat berguna sekali untuk masalah lebih ke arah public water system. Kemudian adanya gateway, LoRaWAN gateway yang berfungsi untuk mengumpulkan data-data yang dari end device ini langsung terkumpul di LoRaWAN gateway. Kemudian langsung bisa nanti dikoneksikan atau kita sambungkan ke application server melalui network server. Jadi dalam application server ini lebih ke arah graphic user interface-nya. Jadi lebih ke arah untuk bagaimana nanti kita akan melakukan penggambaran atau istilahnya kita akan melakukan pembagian untuk device-nya, kemudian ada yang kita bisa kategorikan waktunya nanti lebih ke arah graphic interface. Sedangkan ini adalah merupakan ya dari tadi yang sudah kita jelaskan di awal bahwa LoRaWAN Gateway itu mengumpulkan dari beberapa end node ya LoRa device yang bisa kita kategorikan LoRa device bahwa nanti semua data akan terkumpul di gateway-nya.
Ini sama ya untuk penerapan dari LoRaWAN publik. Nah, ini semua sudah dijelaskan di awal tadi bahwa kita menerapkan adanya base station sebagai gateway-nya. Data tersebut akan di-collect dan akan nanti diteruskan ke network server sebelum masuk ke application servernya. Sama dari nanti data-data dari end device atau node-nya tadi kita bisa proses untuk proses analisisnya, kemudian nanti akan muncul untuk informasi yang lebih bermanfaat. Artinya bisa kita olah dari data mentah, kita olah ke data yang sudah matang. Kemudian ada istilahnya LoRaWAN public. Jadi di sini adalah pengertian bahwa ini menggunakan base station ya. Jadi base station yang bisa diakses secara publik. Jadi ada beberapa yang bisa kita manfaatkan. Jadi semua node ya yang menggunakan teknologi LoRa itu dapat menerapkan atau menggunakan LoRaWAN gateway-nya. Jadi lebih artinya semua publik itu bisa diakses atau bisa terkumpul datanya di LoRaWAN gateway. Kemudian masalah manfaatnya lagi, jadi lebih ke arah low hardware development cost. Artinya kita tidak memerlukan hardware tambahan ya untuk menggunakan penerapan dari LoRaWAN publik ini. Tapi ini kalau misalnya ada kelemahan juga, jadi kita sangat kesulitan sekali untuk maintain ya. Jadi banyak software yang akan kita kelola. Pertama untuk kemudian masalah service providernya, pasti nanti itu beda-beda sekali untuk masalah network servernya. Kemudian berkaitan dengan privacy, ya ini sangat penting sekali masalah privacy dan sekuritasnya. Ini kan nanti untuk pengembangannya pasti biasanya akan ada tambahan biaya, nanti akan dibebankan kepada yang menggunakannya. Yang di sini adalah adanya LoRaWAN private ya. Jadi nanti sangat dimudahkan sekali dengan LoRaWAN private ini, bisa membantu, artinya kita bisa mendapatkan beberapa keuntungan juga yang sama, itu kita bisa melakukan analisis sama dengan LoRaWAN public tadi, kemudian kita juga bisa mengirimkan data tersebut kemana, artinya kita bisa menggunakan local server, misalnya menggunakan PC atau bisa menggunakan cloud. Jadi ada beberapa manfaat juga yang bisa kita terapkan dengan adanya LoRaWAN private ini. Ya, kita sangat, yang masalah utama adalah ini yang poin 4 ya, baik privacy dan masalah sekuritasnya. Kemudian kita juga bisa maintainnya dengan mudah. Kita sudah mengetahui mana yang bisa kita terapkan, kemudian mana yang jadi prioritasnya. Ya masalah kelemahannya atau kekurangannya itu masalah hardware cost-nya. Jadi semakin banyak hardware yang digunakan. Ini merupakan sekilas perbandingan antara LoRaWAN public dengan LoRaWAN yang private. Kemudian ini ada perbedaan juga ya, ada LoRa and LoRaWAN are not compatible. Jadi di sini ada istilahnya pembatas antara LoRa dengan LoRaWAN ya. Kalau LoRa itu merupakan physical layer, jadi yang tadi yang ada beberapa artinya long range communication link-nya seperti ini LoRa modulation, kemudian juga termasuk kategori ASM band-nya. Kalau tadi kita menggunakan yang 923 di Indonesia. Sedangkan LoRaWAN ini adalah sebuah komunikasi protokol dan sistem arsitektur untuk jaringan. Jadi dengan LoRaWAN ini menerapkan adanya LoRa. Ini merupakan layer dari LoRaWAN. Jadi nanti di LoRaWAN itu ada beberapa kelas, ada kelas A, ada kelas B, ada kelas C. Ini sudah menyangkut dengan adanya gateway ya, yang untuk kelas A, kelas B, dan kelas C ini. Dan nanti juga disertakan untuk adanya MAC address, bahkan nanti untuk application layer ini nanti bisa kita kelola pakai yang lokal SCADA, atau artinya menggunakan penyimpanan lokal atau menggunakan cloud untuk application layer-nya. Ini lebih ke arah nanti grafik user interface-nya. Kemudian yang kedua yang akan kami bahas adalah tentang LoRaWAN topologi. Ini adalah LoRaWAN topologi, LoRa network ya. Dari ada layer bawah,
layer yang tadi end device yang nanti kita koneksikan langsung ke sensornya, bisa sensor level, sensor pressure, sensor humidity, sensor temperatur, tergantung nanti kebutuhan seperti apa. Kemudian langsung nanti kita kumpulkan datanya menggunakan gateway dari beberapa sensor yang akan kita gunakan itu tergantung nanti kemudian seperti apa. Kalau ini bisa kita gunakan untuk temperatur, kemudian untuk level. Nah, kalau yang sebelah kanan ini adalah untuk vibrasi mesin. Kalau yang penerapan LoRa untuk vibrasi mesin. Jadi nanti ini dipasang di mesin. Sedangkan untuk penerapan seperti monitoring level, kemudian monitoring temperatur, humidity, itu bisa kita gunakan seperti ini, ada WISE ini. Dan nanti dari data-data ini, kita langsung kumpul atau kirim datanya menggunakan teknologi LoRa, langsung kita simpan di network gateway-nya ini. Dan nanti bisa kita kelola ke atas, bisa pakai cloud ataupun ke local server. Dan ini pun sudah, misalnya dari sini bisa diakses langsung bisa, yaitu menggunakan Node-RED yang software free dari IBM. Jadi nanti untuk pengiriman bisa menggunakan MQTT juga atau data berupa data Modbus, data yang sudah mungkin rekan-rekan sudah ada yang pernah melakukan konfigurasi dengan Modbus, ini langsung nanti outputnya berupa data Modbus, yaitu berupa holding registernya. Ini tentang LoRaWAN Gateway yang tadi di atas disinggung, bahwa ini merupakan sebagai pengumpul ya, collecting data dari end device atau LoRa device. Nah, ini ada beberapa informasi juga untuk WISE 6610 adalah LoRaWAN gateway-nya. Nah, di sini kita bisa memanfaatkan pada frekuensi kerja dari minus 40 sampai 75 derajat Celcius. Ini ada sambungan juga bahwa kita menggunakan MQTT, jadi nanti dari data sini kita bisa akses pakai MQTT protokol, ataupun kalau misalnya nanti pengen diteruskan ke PLC, atau rekan-rekan mungkin yang ada artinya menggunakan vibrasi, nanti bisa diambil datanya menggunakan PLC juga, langsung dikomplain ke PLC-nya maksud saya. Kemudian kita menggunakan untuk super frekuensi ya, menggunakan yang 920 sampai 923. Ini merupakan contoh salah satu contoh gateway yang kita terapkan. Dari gateway-gateway itu ada pembagian juga bahwa ada yang 100 node, ada yang 500 node. Di sini 100 node artinya 100 end device, tadi yang LoRa device tadi ya. Jadi setiap LoRa device itu kita hitung satu, jadi nanti bisa mengcover, kalau yang ini bisa mengcover sampai 100 device. Yang sedangkan yang 500 bisa sampai 500 device. Device-nya seperti tadi yang ada smart vibrasi, kemudian adanya WES, adanya Wizard, yang di slide sebelumnya. Ini adalah fitur ya untuk penerapan dari gateway tadi. Jadi ini bisa mengcover beberapa lokasi. Ini ada beberapa lokasi. Jadi long distance wireless data transmission. Nah, jadi di sini bisa kita kategorikan beberapa lokasi yang ada di sebuah daerah. Nah, nanti dari setiap lokasi-lokasi node ini, jadi nanti bisa terkumpul datanya ke dalam satu gateway seperti itu. Selanjutnya nanti bisa kita lakukan juga untuk penggunaan Node-RED, yaitu IBM software yang free ini, free development. Dari kemudian kita bisa menerapkan adanya protokol MQTT yang kita teruskan atau misalnya menggunakan ke cloud. Jadi data sudah dilakukan penggunaan ini, dan kita juga menerapkan adanya sekuritas untuk penerapan datanya. Jadi fungsinya adalah dari gateway ini adalah collecting data dan mengirimkan data ini ke server. Tadi bisa local server maupun ke cloud server. Ini ada ilustrasi juga bahwa LoRaWAN gateway ini dapat menerapkan fungsi backup. Jadi apabila nanti ada dua LoRaWAN gateway yang diterapkan, jadi bisa dilakukan backup data. Nah, ini artinya ada istilahnya juga bahwa
dengan penerapan 2 WISE 6610 atau gateway itu dapat menerapkan fungsi dari redundancy. Jadi artinya ketika data di primary, semua data itu akan tersimpan di primary. Jadi setiap data dan secondary-nya itu fungsinya sebagai standby aja, standby. Kemudian misalnya di primary itu terjadi kendala yang nggak diinginkan ya, artinya loss, kemudian itu akan di backup langsung ke secondary-nya. Jadi ini if the primary device become unavailable, dan the secondary device will take over. Jadi langsung auto ke secondary-nya. Nanti di dalam sini juga ada konfigurasi untuk memilih sistem redundancy seperti apa. Tapi kita perlu masukkan dulu untuk registrasi dari end device-nya tadi. Setiap LoRa device perlu kita registrasi atau perlu kita artinya kita masukkan database-nya dulu ke dalam data gateway ini. Jadi setiap tadi ada lokasi berapa node-nya, dan nanti bisa melakukan registrasi di dalam gateway tersebut. Ini ada LoRaWAN node tadi yang sudah kita bahas bersama di awal. Ada beberapa penerapan dari LoRaWAN node yang sudah menggunakan teknologi LoRa. Yang pertama adalah Wizard ya. Wizard ini LoRa juga. Nanti di sini kita bisa menggunakan untuk analog input. Mungkin dari rekan-rekan yang pernah melakukan pembacaan analog input, kita bisa menggunakan device di sini, device ini, Wizard ini. Jadi ini adalah secara garis besar untuk bagian-bagian dalam Wizard. Nah, yang pertama ini frekuensi, ada beberapa variasi frekuensi, tapi di Indonesia adalah 923 frekuensi. Kemudian untuk frekuensi ring kerjanya, jadi minus 40 sampai 75 derajat Celcius. Nah, sedangkan di sini nanti ada beberapa opsi juga yang bisa kita lakukan bersama, terapkan adanya RS485 Modbus. Jadi ini bisa nanti digunakan seperti bacaan power meter ya atau energy meter, kemudian beberapa device yang output bisa keluar dari serial. Kemudian ada yang 4AI. Tadi AI ini adalah analog input yang bisa kita konfigurasi seperti adanya level, kemudian temperatur, adanya humidity, adanya pressure, dan sebagainya. Ini contoh-contoh yang melekat nanti untuk pemantauan, untuk monitoring. Mungkin bisa sedikit ya. Oke, terima kasih. Kemudian untuk di ini lebih ke arah nanti bacaan statusnya, bacaan status bisa seperti sekarang posisi lagi on atau lagi off ya, artinya lagi nyala atau mati. Sedangkan DO ini berfungsi untuk kontrol ya, kontrol memerintahkan action, DO lebih ke arah actionnya. Kemudian sudah kita terapkan bersama, bisa menggunakan eksternal power atau menggunakan baterai, yaitu baterai dari 9 sampai 36 volt DC. Sedangkan ini sudah IP66, artinya waterproof ya, penerapan dari device Wizard ini. Kemudian masalah apa sih yang kita dapatkan dengan penerapan dari Wizard itu adalah yang pertama long transmission distance, ya tadi merupakan prinsip dari LoRa, kemudian IP66 yang sudah water resistant ya, kemudian adanya frekuensi kerja dari minus 40 sampai 75, kemudian ini sudah tidak memerlukan baterai, artinya bisa pakai baterai ataupun enggak ya, artinya opsional. Bisa nanti yang artinya menggunakan baterai ataupun tidak. Kemudian masalah sekuritasnya, jadi sudah mengikuti standar internasional untuk masalah sekuritasnya, EIC, kemudian kita bisa melakukan artinya customable ya, custom software. Jadi ini nanti misal kita combine dari data gateway-nya tadi. Soalnya keluar dari Wizard ini juga berupa artinya data Modbus juga dari gateway-nya tadi, data Modbus yang bisa kita kelola untuk beberapa aplikasi yang lainnya. Masalah ke benefit, jadi kita tidak perlu memerlukan internet service fee, artinya ini nanti lokal ya, penerapan dari lokal monitoring. Kemudian masalah maintenance labor free ya, berkaitan dari human resource-nya, SDM-nya, dan maupun tidak melakukan wiring. Jadi masih kita bisa menggunakan nirkabel communication-nya.
Nah, sedangkan ini adalah WISE yang akan kita bahas pada kali ini adalah WISE yang 4600 series, di mana menggunakan teknologi LoRa, sedangkan yang ini beda untuk penggunaannya ya. Ada yang pakai wireless juga ini. Nanti yang kita fokusnya di WISE 460 series. Jadi di sini sudah menggunakan IP65 juga. Nah, kemudian untuk penggunaan dari outputnya bisa dari I/O pakai yang M12 maupun terminal block, tergantung nanti kemudian seperti apa. Dan juga dilengkapi oleh GNS Insight. Jadi seperti tadi ada GPS location ya yang di awal, bahwa ada fitur yang berkaitan dengan LoRa teknologi secara garis besar. Ini juga sudah dilengkapi dengan adanya GPS. Kemudian solar panel ini bisa kita terapkan juga untuk casnya pakai solar panel ya. Selain kita beberapa opsi, kita bisa pakai external power, kita juga pakai internal power, tapi kita juga bisa cas langsung ataupun bisa menggunakan solar panel untuk itunya, kontes baterainya. Dan kita lengkapi dengan adanya external antena. Nah, ini sedangkan penerapannya yang paling kanan ya, penerapan paling kanan adalah WES 4600 series, bahwa ada dua opsi, beberapa opsi sebenarnya. Di sini ada dua opsi yang kami tampilkan. Yang pertama untuk monitoring analog input ya. Analog input tadi bisa berupa untuk level, monitoring tinggi airnya, kemudian adanya temperatur. Nanti bisa diterapkan beberapa lokasi seperti pembacaan temperatur untuk irigasi, ada humidity, dan macam-macam yang lainnya juga. Kemudian yang ini lebih ke arah output dari serial. Jadi tadi yang 485 yang bisa kita combine, misalnya ada power meter untuk energy meter, kemudian juga beberapa device ataupun equipment yang lainnya. Ini ada perbedaan secara mendasar bahwa di kami sudah melakukan beberapa komunikasi, yaitu adanya Wi-Fi, wireless, kemudian adanya menggunakan LAN juga, ada yang LoRaWAN, jadi beberapa slide yang sudah kami bahas di awal adalah menggunakan LoRaWAN, juga nanti ada yang NB-IoT maupun LTM ya, kemudian ada LP1. Secara besar sama semua, nilainya juga LP1 semua ya. Ini ada beberapa keunggulan juga, masalah LoRaWAN yang kita tekankan, nanti bisa kita kesimpulan bersama bahwa ini mencakup materinya long range ya, kemudian baterai life, jadi baterai lifetime-nya ini agak susah untuk kita setting secara real time. Jadi kalau LoRaWAN pasti ada delay, jadi nggak bisa real time. Untuk penerapan teknologi LoRa-nya ada delay-nya 10 second. Yang pernah kami alami itu paling cepat adalah 10 second untuk pengiriman data dari end device ke gateway-nya. Jadi setiap 10 second itu paling cepat. Tapi semakin cepat kita kita proses atau kita setting untuk transmisi datanya, jadi nanti semakin pengaruh untuk lifetime baterainya. Itu sangat artinya berbanding lurus ya antara transmit dengan penerapan baterainya, artinya lifetime baterai. Kemudian kalau kita bandingkan dengan Wi-Fi, jadi kalau LoRaWAN itu bisa sampai kilometer lebih ya, bahkan sampai 15 km, catatan dengan tidak ada halangan apapun ya untuk 15 km. Jadi kondisi yang benar-benar tanpa halangan. Sedangkan yang Wi-Fi, wireless itu maksimal memang 100 meter ya. Kita bisa melakukan di beberapa lokasi, seperti untuk di smart factory, ya kita bisa mendapat keuntungan seperti real time, kemudian masalah higher data rate-nya. Tapi juga ada kelemahan juga berkaitan dengan crowded, pasti semakin kita setting atau kita konfigurasi ke arah real time, ini sangat rentan sekali terjadinya crowded ya, crowded datanya. Beberapa contoh perbedaan juga untuk antara LoRaWAN dengan Wi-Fi maupun dengan teknologi yang lainnya. Di sini kita juga bandingkan dengan NB-IoT, ada masalah beberapa keunggulan juga seperti adanya real time, ada long range, baterai life, dan device to cloud. Beberapa lokasi saja ini yang bisa kita bahas. Kemudian ada bagaimana kita mengkomunikasikan dengan tadi WES 4610 ya, yang sudah bisa kita bahas bersama, bahwa termasuk beberapa kategori. Jadi dari private LoRa, artinya
LoRa device ya. LoRa device nanti kita bisa mengkomunikasikan dengan device-nya. Jadi nanti dari device ini, dari gateway ini kita komunikasikan, baru nanti kita olah ke application server. Aplikasi server apakah harus menggunakan LAN? Itu tidak, itu cuma opsional saja ya. Jadi nanti dari gateway ini, data gateway bisa menggunakan penerapan adanya LTE. Jadi nanti bisa kita kirimkan dalam jangkauan jarak yang lebih jauh juga. Nanti kemudian kita kelola di graphic user interface-nya. Di kami mengelola biasanya pakai SCADA. Mungkin nanti rekan-rekan ya bisa mencobanya. Itu juga ada free trial untuk API SCADA. Ini membantu sekali nanti untuk data akuisisi, kemudian bisa memberikan reporting. Ada juga untuk free trial selama 2 jam, bisa nanti misalnya ada waktu bisa mencoba software kami yang API SCADA untuk collecting data, kemudian masalah GUI-nya. Kemudian ini ya ada beberapa poin juga penambahan bahwa IO sensor tadi seperti water flow, ada temperatur, humidity, pH, ini hanya contoh saja, nggak terbatas pada ini. Bisa artinya yang data analog input itu bisa dibaca semua, nanti bisa langsung kita koneksikan dengan WES 4610, kemudian outputnya bisa kita integrasikan juga dengan WES 6610 sebagai data gateway yang ini sudah pakai LTE ya, ini nanti ada SIM card-nya kalau yang sudah LTE, jadi nanti bisa kita lanjutkan lagi ke network server ya, bisa pakai ke cloud atau local server. Ini merupakan salah satu contoh cloud saja, bisa nanti pakai yang Azure atau yang AWS yang public cloud-nya ya. Di sini ada beberapa penambahan juga bahwa ini bisa kita komunikasikan dengan beberapa contoh atau beberapa variasi dari I/O combination, kemudian kita bisa develop sendiri, dan ini kita bisa melakukan recharge battery, jadi nggak perlu khawatir, kita nggak ada baterai eksternal ya, yang tadi yang 9 sampai 36 volt DC, ini sudah baterai internal, jadi nanti kalau misalnya mau habis, ada indikator tinggal cas saja pakai cas seperti HP itu, jadi sangat dibantu sekali. Kemudian kita juga bisa mengecasnya by solar panel, nanti juga support dengan adanya GPS, dan datanya berupa Modbus ya, data yang keluar dari WES 610, bisa berupa Modbus. Kemudian kita juga bisa kelola dari WES 4610 ini, bisa kita koneksikan langsung ke cloud, nah, kita bisa melakukan beberapa contoh yang lainnya seperti aplikasi server, network server itu. Ini contoh dari LoRaWAN public arsitekturnya. Sedangkan ini contoh dari LoRaWAN yang private arsitektur, sama, yaitu untuk sensornya, ada beberapa opsi yang bisa kita gunakan, adanya nanti ada AI, analog input, ada DI, digital input, nah nanti bisa kita komunikasi juga, ada juga yang DO nanti pakai yang wizard tadi ya, yang wizard yang di awal, kita bisa menggunakan DO untuk controlling nanti. Kemudian ini sama secara prinsip, itu bisa kita gunakan sebagai private cloud maupun public cloud untuk LoRaWAN gateway-nya. Ini nggak harus ke cloud, jadi nanti bisa langsung ke SCADA tadi ya, SCADA yang nanti bisa kita kelola dengan PLC, mungkin yang rekan-rekan sudah pernah menggunakannya PLC, itu bisa kita komunikasikan juga. Nah, ini merupakan garis besar summary dari produk yang LoRa device. Jadi LoRa device ini nanti yang akan kita koneksikan langsung ke sensornya. Nah, jadi beberapa informasi juga bahwa ini nanti udah Modbus RTU, tadi yang serial ya, 485. Kemudian kita bisa melakukan variasi untuk I/O-nya, kombinasi, ada AI, DI, DO, dan sebagainya. Kemudian adanya dilengkapi dengan GPS, ya waterproof dengan M12 konektor, jadi nanti kita bisa melakukan koneksi dengan M12. Dan ini opsional, kalau yang bawahnya ini opsional, jadi nanti tidak perlu khawatir kalau misalnya diterapkan di indoor location. Kemudian masalah recharge battery, ada 3 cara untuk melakukan pengisian baterai atau power, yaitu bisa pakai line power langsung, direct external injection, kemudian ada solar panel maupun baterai. Jadi baterai nanti bisa kita fungsikan juga. Nah, ada juga nanti, ini tadi ada kelasnya, spot kelas A dan kelas C ya, untuk penerapan dari
LoRa device ini. Kemudian yang akan kami bahas selanjutnya adalah untuk aplikasi, yaitu penerapan dari LoRa ini. Ini kami mengambil sebagai contoh saja, nggak secara keseluruhan. Beberapa lokasi yang ini adalah penerapan untuk flood monitoring dan warning system. Jadi lebih ke arah PWS ya nanti, lebih ke arah public warning system, di mana ada gambaran juga bahwa kebanjiran ya. Kebanjiran itu sangat rentan sekali, misalnya seperti di Indonesia bahwa jumlahnya lebih tinggi untuk perairannya dibanding daratannya. Jadi dengan adanya LoRaWAN, penerapan LoRaWAN ini sangat dibantu sekali bagi pihak khususnya kita yang lokasinya dekat pada posisi yang bisa dibilang dekat sekali dengan sumber bencana. Ini dengan adanya pemantauan untuk banjiran maupun curah hujan itu diharapkan membantu sekali bagi kita untuk lebih arah preventif maintenance, preventif artinya safety ya. Kemudian kita bisa combine beberapa penerapan dari device ini, kita combine juga ke artinya penerapannya lebih cangkupnya lebih luas. Nah, dengan adanya ini diharapkan itu sangat dibantu sekali bagi kita lebih mengetahui posisi kejadian itu di mana. Jadi data yang pernah saya lakukan dulu bahwa konfigurasi ini langsung men-trigger ke smartphone. Jadi kita nanti bisa setting dari beberapa contoh kondisi yang bisa men-trigger langsung ke smartphone. Jadi nanti ada kerjasama dengan providernya. Jadi nanti lebih ke arah kita perlu kerjasama dengan pihak kementerian juga atau yang berwenang lah. Di sini saya sedikit mengulas bahwa beberapa lokasi yang bisa kita monitoring adalah penerapan dari misalnya ada sebuah plan ya, ada sebuah plan dan dekat lokasi. Di sini dekat lokasi yang dekat dengan perkotaan, di mana ini lebih memanfaatkan air ya. Kita bisa monitoring untuk levelnya, level naik tingginya. Jadi nanti ada batasannya seberapa untuk batasan airnya. Misalnya udah mendekati mungkin bisa di Oke, terima kasih. Saya lanjutkan bahwa untuk pemantauan secara level kita bisa melakukan pakai device LoRa device. Jadi kita juga bisa melakukan monitoring untuk curah hujannya. Jadi nanti data-data dari curah hujan bisa kita kumpulkan dari beberapa lokasi, yaitu kita juga bisa melakukan pemantauan untuk water treatment plan-nya. Kemudian untuk ground saturation dan nanti data-data yang sudah kita pilih, yaitu nanti bisa kita kumpulkan atau kita kirim ke data gateway. Dari data gateway, nanti kita bisa kelola ke SCADA ya, ke SCADA tadi yang application server, ini nanti bisa memberikan informasi ke smartphone. Jadi smartphone ataupun beberapa contoh seperti email, SMS itu nanti bisa memberikan notifikasi. Nanti mungkin rekan-rekan yang ingin mencoba atau lebih mengetahui lebih dalam tentang ini, silakan monggo nanti bisa mencobanya. Kami dulu pernah mengadakan webinar untuk SCADA, mungkin nanti bisa tanya-tanya ke kami atau lebih detail, nanti akan ada informasi lebih lanjut. Kemudian bisa saya lanjutkan, jadi nanti dari data-data yang sudah kita kelola, akan kita olah, kemudian nanti kan kita kategorikan mana termasuk yang memberikan artinya trigger untuk kita harus menjauh seperti apa itu. Ini kami juga mengambil salah satu contoh yang lain juga, yaitu penerapan dari smart irigasi. Smart irigasi nanti bisa kita kelola juga atau bisa kita gunakan untuk menggunakan teknologi LoRa, di mana sebagian besar ini enggak 50% juga sih, sebagian besar bahwa air itu kalau kita nggak kelola secara secara baik itu akan habis dengan sendirinya. Habis itu kenapa ya, bisa penguapan dan sebagainya ya. Jadi ini masih konvensional untuk penerapannya, dengan adanya penerapan dari teknologi LoRa ini kita bisa mengatur scheduling. Jadi berapa nanti akan melakukan trigger, berapa kali akan melakukan capture data itu kita bisa atur secara scheduling. Jadi nanti kita bisa melakukan scheduling, jadi bisa melakukan scheduling di servernya.
dari scheduling kemudian kita bisa melakukan artinya historical track ataupun beberapa action ya, action perintah yang bisa nanti memberikan trigger ke sensor ataupun ke device LoRa-nya. Jadi dengan adanya penerapan LoRa ini dibantu sekali untuk masalah manajemen ya, manajemen baik berupa manajemen waktu, manajemen tenaga, manajemen dan beberapa lainnya. Nah, sedangkan yang ini, yang selanjutnya adalah penerapan dari intelligent water management dari beberapa lokasi ya, beberapa lokasi untuk artinya di penerapan water management kita bisa menerapkan beberapa contoh LoRa device ya, tidak hanya satu apa artinya nama tidak ada satu komunikasi menggunakan LoRa, kita juga bisa mengkombin juga dengan teknologi yang lainnya seperti NB-IoT, adanya LTM, kemudian adanya beberapa contoh lainnya. Jadi di sini ada sedikit gambaran juga bahwa dengan adanya penerapan LoRa ini diharapkan sangat membantu sekali bagi pihak yang berkepentingan untuk melakukan pemantauan datanya, pemantauan kondisi play-nya, pemantauan kondisi di katakanlah di ketinggian berapa sekarang untuk airnya, kemudian nanti akan memberikan efek seperti apa. Jadi nanti lebih ke arah pemberitahuan di awal lah. Dan kalau misalnya kita terapkan lebih jauh lagi untuk industri seperti industri katakanlah power energy, kemudian industri food and beverage itu lebih juga banyak yang bisa kita terapkan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Apabila nanti rekan-rekan atau Mas Mbak ya ada artinya yang perlu ditanyakan lebih lanjut bisa menghubungi kami ya di nomor yang tertera. Saya Herdia nanti bisa WA ataupun ada kebutuhan bisa mengontak ke rekan kami. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan untuk waktu dan atas selanjutnya saya kembalikan ke pihak moderator. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.